Martin Paes berpotensi kasar posisi Muhammad Riyandi. Media asing puji persiapan timnas Indonesia. Philipp Drosche tetap pede lawan Jepang. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih timnas Indonesia Sintayong terus memotivasi skuad asuhannya jelang bergulirnya Piala Asia 2023. Motivasi terus dilakukan mengingat perjuangan di ajang tersebut penuh tantangan. Apalagi mencapai target yang diinginkan yakni lolos dari fase grup untuk bermain di babak 16 besar. Kepada media Korea Selatan Sport Seoul, Sintayong tetap yakin skuad asuhannya bisa memberikan kejutan. Syaratnya tidak melakukan kesalahan sendiri. Sintayong berharap timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dan bermain seri kontra Irak. Ia sadar melawan Jepang tidak mudah, namun akan berusaha mendapat hasil terbaik. Media asing asal Vietnam SHVN memetakan kekuatan 3 tim yang akan menjadi lawan timnas Vietnam yakni Indonesia, Jepang, dan Irak. 4 tim tersebut akan berebut 3 tiket menuju babak 16 besar di grup D Piala Asia 2023. Namun, 1 dari 3 tiket tersebut bisa didapat jika tim masuk dalam kuota 4 tim peringkat 3 terbaik di babak grup. SHVN menilai Jepang merupakan lawan terkuat untuk The Golden Star. Penilaian ini berdasarkan pada rekam jejak tim dan materi pemain yang dimiliki oleh Samurai Biru. Kemudian Irak menjadi lawan terkuat nomor 2 lantaran mempunyai komposisi tak beda jauh dengan Jepang. Sementara timnas Indonesia dinilai sebagai lawan yang paling sedang alias mediocre untuk Vietnam. SHVN memuji persiapan pasukan Sintayong meskipun menelan hasil minor dalam 3 pertandingan uji coba mereka. Jauh sebelum laga persahabatan timnas Indonesia melawan Iran, pengamat sepak bola Bung Toel sudah memberi penjelasan mengenai pertandingan tersebut. Bung Toel yang dikenal sebagai pengamat menilai pertandingan uji coba timnas Indonesia versus Iran cukup sulit dimenangkan oleh pasukan Garuda. Bahkan pria yang kerap vokal mengkritik Sintayong mengklaim menerima kekalahan jika Indonesia tumbang dari Iran. Namun Bung Toel memberi sedikit penjelasan bahwa kekalahan yang bisa diterima jika timnas memberi gairah permainan dan tidak tumbang begitu telak. Namun skuad Garuda harus mengakui kehebatan Iran yang menyandang predikat peringkat 21 dunia. 5 gol bersarang ke gawang Hernando Ari Sutaryadi. Kiper keturunan Martin Paes sudah melengkapi berkas-berkas proses naturalisasi atau syarat menjadi warga negara Indonesia untuk turut andil membela timnas Indonesia. Sejak tanggal 8 hingga 9 Januari, Martin Paes langsung mengurusi berkas persyaratannya untuk menjadi WNI. Selain itu, Paes juga melakukan medical check-up dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara. Dengan kualitas yang dimilikinya, bukan tak mungkin posisi kiper timnas Indonesia yang sekarang ini bisa ditempati Martin Paes. Kiper FC Dallas tersebut berpotensi menggantikan posisi Muhammad Riyandi di timnas Indonesia, sebab kiper asal klub Persis Solo itu jarang sekali diturunkan Sintayong. Selain itu, posisi kiper utama yang biasanya ditempati oleh Hernando Ari yang bergantian dengan Syahrul Trisna, kemungkinan Martin Paes lebih diutamakan. Timnas Vietnam harus berangkat ke Qatar dengan membawa pemain seadanya, sebab sederet pemain kunci mereka mengalami cedera. Bintang Vietnam seperti Kung Ngoc Hai, Nguyen Thanh Trung, dan Nguyen Thanh Linh harus absen lantaran tidak memiliki waktu pemulihan yang cepat. Terbaru ada Nguyen Hoang Duc yang juga dikabarkan mengalami cedera. Padahal dia telah menjadi pemain tengah andalan timnas Vietnam. Pelatih timnas Vietnam Philipp Drosche mengomentari kondisi timnya yang diterpa pada cedera jelang Piala Asia 2023. Meski harus kehilangan sejumlah pemain andalan, dia menegaskan tetap penuh percaya diri menata perjalanan di Piala Asia 2023 dengan menghadapi timnas Indonesia hingga Jepang. Drosche tetap percaya diri dengan skuad Vietnam yang ada saat ini. Selain itu, pelatih asal Prancis tersebut merasa cocok dengan para pemain The Golden Stars Warriors yang ada ini untuk main di Piala Asia 2023 karena dinilai memiliki kualitas kelas wahid. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengisyaratkan jika taktik counter attack alias serangan balik bakal jadi andalan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Taktik ini cocok untuk menghadapi lawan-lawan kuat yang identik dengan penguasaan bola. Harus diakui jika timnas Indonesia memang sama sekali tidak diunggulkan pada Piala Asia 2023,
Turnamen yang bakal berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia jadi salah satu negara dengan peringkat FIFA terendah di antara 24 tim peserta Piala Asia 2023. Timnas Indonesia yang berada di ranking 146 hanya unggul di atas Hong Kong yang menempati peringkat 150, alias tim kontestan Piala Asia Qatar yang peringkatnya paling buncit. Sintayong ramai mendapat sorotan dari netizen lantaran mengunggah postingan-postingan endorse menjelang Piala Asia 2023. Dalam 2 hari terakhir, ada 2 iklan yang Sintayong unggah di Instagram pribadinya, yakni mobil dan bank. Di kolom komentar kedua unggahan kritikan begitu melimpah. Ada yang menyindir bahwa Sintayong betah di Indonesia lantaran banyak endorse. Ada pula yang menyebut bahwa hasil buruk timnas Indonesia ada korelasinya dengan kegiatan sang pelatih dalam iklan. Endorse bukan hal baru bagi Sintayong selama melatih timnas Indonesia dan tidak ada masalah. Namun tampaknya hasil buruk uji coba skuad Garuda membuat publik memberikan reaksi negatif. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan yang tengah menjalani persiapan menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar, baru-baru telah melepas kerinduan dengan sang istri yakni Azizah Salsa. Zizel sapaan akrabnya yang baru saja berlibur dari Inggris menyempatkan mampir untuk bertemu suami. Dalam pertemuan singkat itu, ia mengenakan pakaian yang mencuri perhatian. Dalam potret unggahannya, Azizah Salsa tampil dengan sleeveless long bodycon dress berwarna putih yang membuat penampilannya seksi. Penampilan Azizah Salsa bertemu suami kali ini menjadi sorotan tersendiri bagi banyak netizen. Padahal biasanya wanita 20 tahun ini terlihat sering mengenakan sweater oversize dan celana sebagai gayanya. Netizen pun bereaksi jika hal tersebut ia lakukan demi mempercantik diri khusus untuk sang suami sebelum mereka LDR-an lagi. Konfederasi Sepak Bola Asia telah menetapkan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam pada 19 Januari sebagai salah satu pertandingan yang patut ditunggu dengan judul Five of the Best, 5 Group Stage Match. Pertandingan kedua wakil dari Asia Tenggara ini masuk dalam daftar tersebut. Sebab setiap pertemuan antara kedua tim ini selalu menyuguhkan tensi tinggi. Drama-drama seringkali terjadi ketika Indonesia dan Vietnam bersaing baik di level senior maupun di timnas kelompok umur. Pertarungan kali ini akan menentukan langkah awal mereka dalam mencapai fase berikutnya, menambah kekhasan pertemuan mereka yang selalu menyajikan persaingan sengit. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.